Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Implikasi Implementasi Pendekatan dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Peningkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Luciana, Hilal Munawar, Anissa, Ratri Milatun, Eva Widiatsi, dan Adi Setiawan. Materi pertama kami mengenai model supervisi pendidikan. Model berasal dari bahasa Inggris, model yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep atau pola. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Model supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai pola atau ragam yang digunakan oleh seorang supervisor untuk melakukan kegiatan supervisi di bidang pendidikan. Adapun beberapa model-model supervisi yaitu 1. Model konvensional atau tradisional. Model ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat pada saat kekuasaan yang otoriter dan feodal. Akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang otokrat dan korektif. Pemimpin cenderung untuk mencari kesalahan. Perilaku supervisi ialah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Kadang-kadang bersifat memata-matai. Model ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat pada saat kekuasaan yang otoriter dan feodal. Akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang otokrat dan korektif. Pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan. Perilaku supervisi ialah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Kadang-kadang bersifat memata-matai. Kedua, model supervisi ilmiah. Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dilaksanakan secara berencana dan kontinu. 2. Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. 3. Menggunakan instrumen pengumpulan data. 4. Ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real dengan menggunakan merit rating, skala penilaian atau checklist, lalu mahasiswa menilai proses kegiatan belajar mengajar dosen di kelas. Ketiga, model supervisi klinis. Supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik. Dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Supervisi klinis adalah proses membantu dosen memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Keempat, model supervisi artistik. Hubungan antar manusia dapat tercipta bila ada kerelaan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Hubungan itu dapat tercipta bila ada unsur kepercayaan, saling percaya, saling mengerti, saling menghormati, saling mengakui, saling menerima seseorang sebagaimana adanya. Selanjutnya, pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam menerapkan supervisi modern didasarkan pada prinsip-prinsip psikologis. Pendekatan yang dipakai sangat bergantung kepada prototipe guru. Glickman berpendapat bahwa guru mempunyai 4 prototipe. Setiap guru mempunyai 2 kemampuan dasar, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan komitmen serta kepedulian.
jika diperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kemampuan berpikir abstrak tinggi dan komitmen serta kepedulian juga tinggi, maka termaksud guru profesional. Yang kedua, jika kemampuan berpikir abstrak tinggi dan komitmen serta kepedulian rendah, maka disebut guru tukang kritik. Yang ketiga, jika kemampuan berpikir abstrak rendah sedangkan komitmen serta kepedulian tinggi, maka disebut guru terlalu sibuk. Dan yang terakhir, jika kemampuan berpikir abstrak rendah dan komitmen serta kepedulian juga rendah, maka disebut guru yang tidak bermutu. Pendekatan supervisi pendidikan. Beberapa bentuk penyajian pendekatan supervisi, yaitu: pertama, pendekatan langsung atau direktif. Pendekatan langsung adalah cara pendekatan terhadap masalah secara langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Dalam hal ini, tentu para supervisor lebih dominan. Supervisor juga dapat menggunakan penguatan dan memberikan hukuman. Yang kedua, pendekatan tak langsung atau non-direktif. Pendekatan tak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Dengan memakai pendekatan ini, supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, akan tetapi ia mendengarkan terlebih dahulu keluhan para guru. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi cara pendekatan baru. Pada pendekatan jenis ini, supervisor dan guru bersama-sama menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melakukan percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Teknik supervisi pendidikan. Teknik adalah suatu metode atau cara melakukan hal-hal tertentu. Suatu teknik yang baik adalah terampil dan cepat. Teknik supervisi adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik supervisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual adalah teknik yang dilaksanakan oleh seorang dosen oleh dirinya sendiri. Sedangkan teknik kelompok adalah teknik yang dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.